Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Jumat 25 April hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Bersama saya Prita Zega selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda. Dan inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya dibohongi para Menteri Kabinet Merah Putih terkait kondisi ekonomi nasional. Prabowo tidak menghiraukan orang yang masih nyinyir terhadap pemerintah. Presiden Prabowo Subianto membantah isu dibohongi Menteri Kabinet Merah Putih. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanam Raya dan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Prabowo menyebut ada pihak yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Dengan lantang, Prabowo mengatakan tidak. Di depan mata, kita sekarang ekonomi kita kuat dan akan semakin kuat, kata Prabowo. Ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata, ekonomi kita di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Saya akan bekerja keras. Semua kekayaan rakyat, kekayaan milik bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saat berpidato pun Prabowo optimistis Indonesia akan bangkit. Prabowo tidak menghiraukan orang yang masih nyinyir terhadap pemerintahan. Indonesia akan bangkit. Pertumbuhannya ada yang mengatakan apa bisa pertumbuhan 8%. Selalu kalau ada niat, ada usaha, ada kelompok apa bisa. Dan pertanyaan itu untuk nurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Ya, yang mau menyerah silakan, yang mau nyinyir silakan, yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Presiden berkomitmen untuk terus bekerja demi memastikan kekayaan negara dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan kemiliteran dari Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Prosesi upacara penyambutan Yoshida Yoshihide berlangsung dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Christomei Sianturi mengatakan kedatangan delegasi militer Jepang dalam rangka ini mempererat kerjasama pertahanan antara kedua negara. Kedepannya akan ada pertukaran teknologi antara Indonesia dan Jepang di bidang peralatan militer agar kekuatan pertahanan Indonesia meningkat. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang di bidang pertahanan, serta menjadi sarana tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan strategis antara kedua angkatan bersenjata. Ya, Menteri Keuangan mengungkap hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent saat menghadiri forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Menurut Sri Mulyani, pemerintah AS memberikan apresiasi terhadap respon aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri. Bahwa konteks antara bilateral Indonesia dan Amerika dan Indonesia seperti yang disampaikan Pak Menko mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi. Kedua, yang dihargai adalah proposal Indonesia yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail
yang menggambarkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi dan deregulasi itu adalah untuk kepentingan Indonesia sendiri, namun sekaligus bisa memecahkan masalah baik masalah bilateral maupun masalah global. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta bakal kembali menggelar ajang balap Formula E di Jakarta pada bulan Juni 2025 mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Jakpro untuk mempersiapkan event tersebut dengan baik. Setelah absen pada tahun 2024 lalu, Jakarta akan kembali menjadi tuan rumah Formula E atau Jakarta E-Prix tahun ini. Pemprov Jakarta bersama PT Jakpro dan Ikatan Motor Indonesia siap menggelar ajang balap mobil listrik di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada 21 Juni 2025 mendatang. Dalam peluncuran Jakarta E-Prix 2025 di Balai Kota Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Formula E menjadi salah satu event olahraga internasional yang dinanti banyak penggemar, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Pramono meminta persiapannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari acara utama hingga rangkaian acara pendukung. Pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya penyelenggaraan Formula E yang akan diadakan pada bulan Juni ini. Ketika Pak Iwan, Direktur Utama Jakpro, meminta persetujuan dan menghadap saya bilang, Pak Iwan, kalau menyelenggarakan jangan nanggung-nanggung. Harus full speed, harus sukses, dan betul-betul diselenggarakan dengan baik. Yang kedua, yang lebih penting adalah, karena saya tahu bahwa event ini pasti akan ditunggu banyak orang, para penggemar Formula E di seluruh dunia. Dan Jakarta untuk itu penyelenggaraannya harus baik, show-nya harus menarik, sebelum dan sesudahnya harus dipersiapkan dengan baik. Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa renovasi di sirkuit Ancol, salah satunya area pit stop. Jakpro tentunya bertekad dengan komitmen yang tinggi untuk memastikan event ini berjalan dengan baik sesuai dengan amanah Bapak Gubernur tadi. Kami akan memastikan mulai dari persiapannya, pra-eventnya, eventnya sampai dengan after eventnya. Untuk kemudian masyarakat Jakarta bisa bersama-sama menjadi saksi evolusi dari perkembangan teknologi kendaraan listrik ini. Jadi dengan ini kita memulai rangkaian acara daripada Jakarta E-Prix 2025. Ajang balap Formula E Jakarta E-Prix 2025 diharapkan akan memperkuat peran Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga ramah lingkungan bertaraf internasional. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, antrian panjang tak terhindarkan saat penyerahan dokumen lamaran pekerja penunjang publik di Balai Kota DKI Jakarta. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti proses persidangan yang dinilai copy-paste dari persidangan tahun 2020. Dalam sidang terkini, tim hukum menegaskan tidak ada satupun bukti atau keterangan saksi yang mengarahkan pada keterlibatan langsung Hasto dalam dugaan suap Harun Masiku. Sidang dugaan suap yang menyeret nama Harun Masiku yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyebut keterangan 3 saksi yang dihadirkan jaksa merupakan salinan dari sidang lama tahun 2020. Roni juga mempertanyakan dugaan obstruction of justice yang dinilai dipaksakan tanpa bukti kuat. Ia menegaskan banyak keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya. Disampaikan oleh saudara saksi yang dihadirkan hari ini adalah saudara Geri, saudara Rianto, kemudian saudara siapa? Ilham. Ini seperti copy paste dari persidangan di tahun 2020.
Jadi apa yang disampaikan oleh para saksi ini seperti sidang untuk terdakwa Saudara Wahyu, Ibu Tio, dan Saudara Saiful. Dan apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, kami melihat tidak ada kaitannya dengan Saudara Hasto Kristianto. Jadi ini adalah... Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Deddy menganggap itu merupakan hal biasa dan risiko menjadi kepala daerah. Saluran media sosial Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat jadi sorotan lantaran ketika sedang siaran langsung ada komentar ancaman. Dalam kolom komentar tersebut, tulisan ancaman seperti pembunuhan mengarah kepada dirinya dan juga keluarga. Deddy Mulyadi pun menanggapi hal itu dengan tenang saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut tidak memberikan efek apapun terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, orang nomor 1 di Jabar ini akan mengkaji terlebih dahulu untuk melaporkan ancaman. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka, dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan, nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan. Deddy Mulyadi kerap sidak ke sejumlah daerah di Jawa Barat dan mengunggah hasilnya di kanal YouTube pribadi yang subscriber atau pelanggan yang sudah menembus 6,64 juta pengguna. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengunjungi Jepara, Jawa Tengah. Giring mengungkapkan dukungan penuh terhadap upaya Jepara untuk mendorong seni ukir menjadi warisan dunia. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha berkunjung ke Jepara, Jawa Tengah. Di Sentra Ukir Desa Mulyo Harjo, Kecamatan Jepara, Giring bersama Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambangi sejumlah galeri kerajinan kayu. Giring berdiskusi dengan para pengusaha di Sentra Ukir dan menyatakan siap untuk membantu mempromosikan produk lokal Jepara. Giring juga mengungkapkan dukungan penuh terhadap upaya Jepara untuk mendorong seni ukir menjadi warisan dunia. Ia memastikan bahwa kementeriannya akan memberikan dukungan penuh termasuk dalam proses pengajuan ke UNESCO. Baru sampai aja sudah ada pembeli dari Chicago, ya kan? Lagi lihat-lihat, melihat kualitasnya, dan dia bilang bahwa amazing, kualitas Jepara, ukiran Jepara luar biasa. Dia akan beli untuk agar dia mengisi hotel-hotel di Amerika katanya. Satu. Kedua, abis itu kita bikin permainan yang seru, yaitu tebak harga. Dan saya salah terus, meleset terus. Karena begitu, kan kita tahu di Jakarta, harga, nih apa tuh? Gebyok. Wah, gebyok nih 150 juta nih. Berapa? 15 juta. Nolnya hilang satu. Kursi. Wah, enak nih. 1 juta. Enggak. 500.000 bisa kurang lagi. Hah? Meja berapa tadi tuh? 3 juta. Saya pakai 3 juta, ternyata cuma 1 juta. Sementara Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan komitmen untuk menjadikan Jepara sebagai pusat ukir dunia dengan menghasilkan produk ukir yang berkualitas. Jadi kita ingin fokus supaya baik itu di nasional maupun internasional tahu Jepara, bahwa Jepara menjadi pusat ukir, dan secara harga dan kualitas itu tetap terjaga sangat-sangat kompetitif, dan kualitasnya sekali lagi Jepara tetap menjaga kualitas.
Di akhir kunjungan, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menitipkan harapan Jepara terus konsisten menjaga dan mengembangkan budaya sebagai kekuatan identitas bangsa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan memberikan semangat kepada para santri di Pesantren Lentera Hati, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan berkunjung ke Pesantren Islam Lentera Hati di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di hadapan ratusan santri, Wamen Fauzan memupuk semangat para santri agar tetap mengokohkan tekad untuk meraih keberhasilan. Hasil yang sempurna membutuhkan proses. Karenanya, santri diharapkan tidak cepat menyerah dan tidak patah semangat dalam menjalani proses. Untuk menjadi anak yang luar biasa, cirinya tidak boleh mengeluh. Ekius, berpenyakit ekius, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah. Apapun, yang penting kita niat kuat, insya Allah, saudara-saudara akan berhasil. Selain memberikan wejangan dan sambutan, Wamen juga menyaksikan penampilan tari kreasi para santri. Wamen Fauzan bersama Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri didaulat meletakkan batu pertama pembangunan perguruan tinggi Lentera Hati yang nantinya akan membuka 3 jurusan pendidikan inklusi, sains teknologi, dan humaniora. Selain ke Pesantren Lentera Hati, Wamen Fauzan berkunjung ke sejumlah perguruan tinggi di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pekan ini terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Kabarnya usai jeda. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia BPHJ melantik mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Al-Rashid sebagai Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi. Pelantikan dilakukan di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, di mana pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala BPHJ Muhammad Irfan Yusuf. Harun Al-Rashid bukan sosok baru dalam dunia pengawasan dan penegakan hukum. Ia dikenal luas sebagai Raja OTT saat bertugas sebagai penyidik di lembaga anti rasuah karena kiprahnya dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi. Sebagai Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji pada Badan. Menjelang ibadah haji 1446 Hijriah, persiapan terus dilakukan oleh pihak Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya juga terus berbenah. Pihak Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali, Jawa Tengah menyiapkan 2 gedung untuk calon jemaah haji, yaitu Gedung Mekah dan Madinah. Persiapan sudah sejak 2 Januari 2025 dimulai pengadaan fisik hingga barang dan jasa. Saat ini telah mencapai sekitar 95%. Di sini tersedia 190 kamar dengan 1.925 tempat tidur, dilengkapi akses dan fasilitas ramah lansia dan disabilitas. Pihak Asrama Haji juga menyediakan gedung untuk poliklinik. Alhamdulillah persiapan kita sudah kita lakukan jauh-jauh hari setelah pengesahan DPA. Sudah kita lakukan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek maupun pengadaan barang dan jasa. Jadi sampai saat ini kita sudah hampir 95% untuk mempersiapkan pelaksanaan musim haji tahun 2025 1446 Hijriah. Rencananya kloter pertama masuk asrama pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang. Di Surabaya, Jawa Timur, Asrama Haji Sukolilo juga terus berbenah. Fasilitas, sarana dan prasarana hampir 100% siap menerima kedatangan jemaah calon haji. Perbaikan fasilitas yang telah rampung diantaranya kamar. Asrama Haji Surabaya menyiapkan 585 kamar menampung lebih dari 1.900 jemaah atau sekitar 5 kelompok terbang.
Ada 585 kamar, itu baik untuk jamaah maupun PPIH pembantu yang melayani jamaah selama operasional haji, baik pemberangkatan maupun pemulangan. Itu kapasitas berapa Pak? 580? Kapasitas 2.868. Jadi kalau untuk jamaah kurang lebih 1.800 sampai 1.900 setiap 5 kloter yang masuk ya, seperti itu. Tim TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pekan ini terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. RK akan dimintai klarifikasi atas keterangan saksi-saksi sebelumnya yang telah diperiksa tim penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam waktu dekat terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Kendati demikian, KPK belum menyebut kapan waktu pasti RK akan diperiksa. Rencananya RK akan dimintai klarifikasi atas keterangan saksi-saksi sebelum yang telah diperiksa tim penyidik KPK. Juru bicara KPK Tessa Mardika menyebut pemeriksaan Ridwan Kamil membutuhkan waktu karena penyidik masih menggali informasi kepada para saksi untuk nanti ditanyakan kepada Ridwan Kamil. Ya, saya tidak bisa memastikan apakah dalam minggu ini ya, tetapi kita menunggu penyidik memasukkan jadwal pemanggilan saudara RK di dalam rencana penyidikannya, tentunya setelah ada hal-hal yang perlu untuk dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, terutama dari keterangan-keterangan saksi yang lain maupun alat bukti yang sudah dilakukan penyitaannya oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja. Kalau kaitannya teknisnya bagaimana, saya tidak bisa menyampaikan karena itu masuk materi, tetapi semua penyitaan tentu penyidik memiliki kepentingan, baik itu digunakan dalam rangka perbuatan tindak pidana tersebut atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, dugaan ya. Jadi statusnya itu masuk di kategori mana, tentunya penyidik yang lebih memahami itu nanti. KPK sebelumnya telah menggeledah rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang termasuk motor Royal Enfield yang diduga terkait korupsi Bank BJB. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, antrian panjang tak terhindarkan saat penyerahan dokumen lamaran pekerja penunjang publik di Balai Kota DKI Jakarta. Tahun ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka proses rekrutmen untuk mengisi lebih dari 1.000 petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari ini kembali dipadati warga yang hendak melamar sebagai pekerja penunjang publik. Seperti petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, anggota Damkar, dan beberapa petugas di sejumlah dinas. Gubernur DKI Jakarta, Pak Mono Anung menyatakan telah meminta kepada wali kota dan kelurahan untuk menerima proses pendaftaran. Pendaftaran saat ini bisa dilakukan di kantor kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Jakarta. Tak hanya itu, Pramono juga telah mengimbau warga untuk melakukan pendaftaran secara daring. Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian, sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai, dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Salah satu pelamar menyatakan tidak mengetahui jika pendaftaran bisa dilakukan ke kelurahan setempat. Bu, ini kan
adanya kebijakan ini dari RT diarahkan ke sini Bu ya? Iya. Diarahkan ke balai kota? Diarahkan sih cuma info aja. Diinfokan di balai kota. Tapi udah dapat info belum Bu? Untuk diarahkan itu ke kelurahan apa gimana? Karena dari kelurahan katanya nggak ada. Nggak ada. Oh dari kelurahan nggak ada? Belum dapat info juga dari kelurahan? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 1.100 PPSU dan sejak Kamis kemarin tercatat warga yang hendak mendaftar untuk melamar tembus mencapai 7.000 warga dari berbagai daerah. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berangkat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus mewakili pemerintah Indonesia. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berangkat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus mewakili pemerintah Indonesia. Joko Widodo berangkat ke Vatikan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Informasi ini disampaikan oleh ajudannya, Kapten Infanteri Windra Sanur, melalui akun Instagram pribadinya @windrasanur. Dalam unggahannya, Jokowi tampak bersama pasukan pengamanan Presiden tengah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum keberangkatannya, nama Jokowi sudah disebut oleh Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai salah satu tokoh yang mewakili pemerintah Indonesia. Selain nama Jokowi, Presiden juga mengutus Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, dan Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2024 lalu, Ignatius Jonan. Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Ciwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap putusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan berlangsung pada Sabtu 26 April 2025 besok. Sejumlah pemimpin dunia direncanakan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan telah tiba di Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus Sabtu besok. Dan untuk mengetahui apa saja agenda Jokowi selama di Vatikan, kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Bapak Michael Trias Kuncahyo. Halo, selamat sore waktu Indonesia, Pak Trias. Selamat sore, Mbak Sega. Baik. Selamat siang waktu Roma. Baik, selamat siang waktu Roma. Pak Trias, kira-kira ini pukul berapa Pak Jokowi tiba di Vatikan hari ini, Pak Trias? Mbak Sega, tadi Pak Jokowi tiba di Roma pukul 7:30, ya, 7 lebih lah, 7:30 pagi. Oke, baik, kira-kira apa saja agenda dari Bapak Jokowi di Roma ataupun di Vatikan untuk hari ini, Pak Trias? Ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintah, tujuan Pak Jokowi ke sini sebagai delegasi untuk pemerintah Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada esok hari Sabtu pukul 10 pagi. Jadi itu yang paling utama agendanya itu datang ke sini. Tadi disampaikan saya dengar di dalam berita bersama Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Thomas Ciwandono, kemudian Pak Yonan sebagai dulu ketua penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia, dan yang keempat adalah Menteri HAM Natalius Pigai.
Jadi keempatnya itu, dan 3 orang tempat itu diutus Presiden, pemerintah Indonesia, untuk memanggil Presiden pemerintah Indonesia, menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus, tadi yang saya sampaikan, yang akan dilaksanakan besok pagi, acaranya mulai jam 10 pagi. Itu, Mbak. Baik, Pak Trias, saat Bapak Jokowi tiba, apakah mungkin sudah bertemu dengan Bapak Jokowi dan apa diskusi hari ini, Pak Trias? Ya, Mbak. Saya ketemu dengan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi, karena tadi saya menyambut beliau sebagai utusan perintah negara di bandara, Mbak. Jadi saya ketemu dari pagi, dan ini barusan saya mengantar ke hotel untuk istirahat beliau. Apa yang kami obrolkan, ya obrol biasa aja, bahwa hal yang ringan sana-sini, tentang penerbangan, tentang itu aja, hal yang ringan, tentang penerbangan, perjalanan. Ini menghadiri, menjadikan kedatangan ke Roma, Vatikan menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus itu. Tidak ada obrolan yang lain. Nah, guyon aja, hal yang ringan. Baik, Pak Trias, untuk keberangkatan ataupun besok keberangkatan Pak Jokowi menuju Vatikan, ini hari ini, malam ini, atau besok hari, Pak Trias? Besok hari, Mbak, karena upacara pemakamannya akan dilaksanakan pada esok hari pukul 10 pagi di lapangan Santo Petrus. Di belakang saya sana itu kelihatan kubah Basilika Santo Petrus, dan di depannya ada lapangan Santo Petrus, di belakang sana itu. Nah, itu di sana upacara akan dilakukan. Itu akan dilakukan pada esok hari pukul 10, ya. Jadi bukan hari ini. Hari ini Pak Jokowi dan anggota tim yang lain. Pak Yunan baru saja mendarat. Tadi paling pagi tadi Pak Wamenkyu, Pak Thomas Siwandono tadi pagi, beberapa saat sebelum Pak Jokowi, kemudian kemarin Menteri HAM Pak Nadras Tige yang datang pertama kali. Jadi hari ini memang belum ada kegiatan berkaitan dengan upacara pemakaman, karena baru akan dilaksanakan esok hari, esok pagi. Kira-kira tepatnya besok jam berapa kira-kira, Pak Trias? Besok upacara akan dimulai pada pukul 10, Pak. Tadi saya sampaikan pukul 10 pagi. Ada upacara Misa Kudus untuk pemakaman Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus yang tadi saya sebutkan. Itu kalau di belakang saya ada Basilika Santo Petrus, ya, ini jalan menuju ke lapangan Santo Petrus, ke Basilika Santo Petrus. Jadi upacaranya akan dilakukan di lapangan Santo Petrus, jadi di halaman depan Basilika Santo Petrus pada pukul 10 pagi. Pada pukul 10 pagi. Itu, Pak Trias, siapa saja juga mungkin dari petinggi-petinggi dari negara lain yang dikonfirmasi akan hadir besok dalam prosesi pemakaman Paus Fransiskus? Ya, Mbak, ini sampai saat ini saya mendengar ada 174 delegasi negara yang akan hadir untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus besok pagi. Banyak pemimpin negara, pemimpin pemerintahan yang akan hadir, negara-negara tentu, pemimpin pemerintah negara-negara Eropa, semuanya hadir, Uni Eropa, dan kemudian Amerika mengatakan bahwa Presiden Trump akan hadir, mantan Presiden Joe Biden juga akan hadir, kemudian juga para pemimpin negara Amerika Latin, ada Argentina, tempat asal Paus Fransiskus, juga Brasil, dan sebuah negara. Dari sekitaran Indonesia itu akan hadir Presiden Timor Leste, juga Presiden Filipina yang akan hadir, dan pemimpin negara lain, dan negara Afrika, dari Timur Tengah, dari Parsi ada wakil dari Iran, dan tadi saya lihat dari Albania ketemu, sudah dari kemarin saya ketemu dari Filipina, dari Malaysia juga ada hadir Menteri Hukum, banyak negara. Jadi jumlahnya tadi saya sampaikan 174, hanya sampai saat ini tentu akan bertambah ya, karena Tata Suci itu mempunyai hubungan diplomatik dengan 185 atau 45 negara dan organisasi. Ya. Jadi bahkan Sekjen PBB, saya mendengar kabar juga akan hadir, akan datang menghadiri upacara pemakaman besok pagi, Mbak. Oke, Pak Trias, dengan kehadiran delegasi dari berbagai daerah besok, apakah juga Bapak Jokowi ini akan ditempatkan di tempat yang sama dengan delegasi-delegasi negara lainnya? Iya, Mbak, karena kan tadi saya sampaikan kita adalah satu dari 174 sampai sekarang ini, pasti akan tambah delegasi yang tercatat. Kemarin kami sudah sesuai dengan permintaan pihak protokol Tata Suci Vatikan, itu kan kita memasukkan siapa yang akan
menjadi delegasi dari pemerintah Indonesia. Ya kan kami masukkan dan mereka jadi adalah delegasi kita. Itulah tadi saya sampaikan Pak Jokowi, kemudian Pak Wamenkyu, dan kemudian Pak Yonan, dan kalau nanti bisa 4 orang dengan Pak Natros Pige, karena ketentuannya adalah kalau itu yang hadir adalah pemerintah, kepala negara atau kepala pemerintahan, jumlah anggota delegasinya 5. Tapi kalau diwakili adalah 3. Jadi mereka itu adalah para tamu VVIP, sama, ya sama. Baik Pak Jokowi dan Pak Wamenkyu Thomas dan kemudian Pak Yonan sama dengan delegasi yang lain sebagai VVIP yang akan ditempatkan pada tempat duduk yang khusus bagi mereka, ya VVIP sama dengan yang lain. Nanti akan satu blok, kira-kira satu blok dengan presiden yang lain, dengan Trump dan sebagainya. Hanya tentu duduknya kan diatur, tapi satu sama dengan yang lain. Pak Trias, setiba besok Pak Jokowi tiba di Vatikan, apakah besok langsung ataupun berkesempatan bisa melihat jenazah dari mendiang Paus Fransiskus? Kalau menurut breakdownnya, mereka memungkinkan, ya memungkinkan, karena kemudian hadir, kemudian masuk ke Basilika di mana hingga saat ini hingga nanti malam jenazah Fransiskus disemayamkan di sana. Tapi kalau nanti malam pukul 8 sudah akan ditutup petinya, jadi kemungkinan besar kalaupun lewat depan peti ya sudah tidak melihat, kecuali pada ini hari atau malam nanti berkesempatan untuk datang ke Vatikan. Ya. Baik. Tapi besok memang akan masuk lewat di mana peti jenazah itu disemayamkan, diletakkan. Baik, begitu. Terima kasih Pak Trias atas waktunya untuk sore hari ini bisa bergabung dengan kami di Kabar Merah Putih. Terima kasih atas informasinya. Selamat sore Pak Trias. Terima kasih banyak. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan kemiliteran dari Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Prosesi upacara penyambutan Yoshida Yoshihide berlangsung dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Kristome Sianturi mengatakan kedatangan delegasi militer Jepang dalam ini mempererat kerjasama pertahanan antara kedua negara. Kedepannya akan ada pertukaran teknologi antara Indonesia dan Jepang di bidang peralatan militer agar kekuatan pertahanan Indonesia meningkat. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang di bidang pertahanan, serta menjadi sarana tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan strategis antara kedua angkatan bersenjata. Pemerintah Provinsi Jakarta bakal kembali menggelar ajang balap Formula E di Jakarta pada bulan Juni 2025 mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Jakpro untuk mempersiapkan event tersebut dengan baik. Setelah absen pada tahun 2024 lalu, Jakarta akan kembali menjadi tuan rumah Formula E atau Jakarta E-Prix tahun ini. Pemprov Jakarta bersama PT Jakpro dan Ikatan Motor Indonesia siap menggelar ajang balap mobil listrik di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada 21 Juni 2025 mendatang. Dalam peluncuran Jakarta E-Prix 2025 di Balai Kota Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Formula E menjadi salah satu event olahraga internasional yang dinanti banyak penggemar, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Pramono meminta persiapannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari acara utama hingga rangkaian acara pendukung. Pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya penyelenggaraan Formula E yang akan diadakan pada bulan Juni ini. Ketika Pak Iwan, Direktur Utama Jakpro, meminta persetujuan dan menghadap saya bilang, Pak Iwan, kalau menyelenggarakan jangan nanggung-nanggung. Harus full speed, harus sukses, dan betul-betul diselenggarakan dengan baik. Yang kedua, yang lebih penting adalah, karena saya tahu bahwa event ini
pasti akan ditunggu banyak orang para penggemar Formula E di seluruh dunia. Dan Jakarta untuk itu penyelenggaraannya harus baik, show-nya harus menarik, sebelum dan sesudahnya harus dipersiapkan dengan baik. Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa renovasi di sirkuit Ancol, salah satunya area pit stop. Jakpro tentunya bertekad dengan komitmen yang tinggi untuk memastikan event ini berjalan dengan baik sesuai dengan amanah Bapak Gubernur tadi. Kami akan memastikan mulai dari persiapannya, eventnya sampai dengan after eventnya. Untuk kemudian masyarakat Jakarta bisa bersama-sama menjadi saksi evolusi dari perkembangan teknologi kendaraan listrik ini. Jadi ajang balap Formula E Jakarta E-Prix 2025 diharapkan akan memperkuat peran Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga ramah lingkungan bertaraf internasional. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.